Halo teman-teman, ini adalah video belajar asik dengan AI. Jadi di sebelah kiri layar saya itu sudah ada ChatGPT dan di sebelah kanan layar saya sudah ada Excel. Berarti case-nya kita berhubungan dengan Excel. Sekarang kita langsung aja ke ChatGPT. Halo bro. Nah, seperti biasa ya, kita sapa dulu aja. Oke, dia lagi nanya nih langsung konten Excel lagi atau ngobrol aja malam-malam gini gitu. Terkait Excel, anggap saja saya baru mau belajar Excel. Kira-kira apa saja sih yang harus dipelajari? Nah, kita anggap benar-benar dari nol ya. Jadi di sini yang pertama yang harus dipelajari itu adalah dasar wajib pondasi, yaitu interface, data type, teks, angka, tanggal, basic scorecard, format cell, sort and filter sederhana. Targetnya itu nanti teman-teman bisa input dan rapihin data dengan rapi. Yang kedua itu formula dan fungsi dasar. Itu nanti teman-teman ada belajar terkait dengan operator, tambah kurang kali bagi, referensi sel, misalkan relatif A1, absolut, dolar A1. Kalau ini biasanya saya menyebutkan adalah kunci baris dan kolom. Nanti fungsi-fungsi dasarnya itu ada sum, average, count, A, min, max, dan lain-lain. Targetnya bisa hitung data tanpa kalkulator. Itu ya kata ChatGPT gitu. Jadi tahap pertama itu ya bisa input sama rapiin data. Tahap kedua tuh yang penting bisa menggunakan Excel tanpa menggunakan kalkulator lagi. Yang ketiga itu adalah logical test nih. Udah masuk. Ada if, and or, terus juga ada if and or, ada teks juga yang berhubungan sama teks, ada left, terus ada right, ada mid, terus ada trim, concat, dan seterusnya. Targetnya bisa bikin aturan dan olah data mentah. Lalu selanjutnya teman-teman, lookup dan referensi ini game changer ya. Teman-teman banyak yang mentok di sini karena bingung, tapi ini penggunaannya banyak banget. Hampir semua kelas Excel, bukan hampir ya, tapi semua kelas Excel yang pernah saya ajarkan setidaknya menyentuh ke topik ini, yaitu adalah lookup dan referensi. Untuk formulanya ada VLOOKUP, HLOOKUP, CROSSLOOKUP, index and match. Itu bisa teman-teman pakai karena itu bermanfaat banget. Contohnya simpelnya sih, ada dua data, teman-teman pengen cek nih, ada nggak sih data di tabel kedua dengan tabel pertama. Simpelnya seperti itu. Lalu ada data cleansing dan analisa dasar. Nah, ini bisa remove duplikat, terus text to column, terus flash fill, conditional formatting. Targetnya data rapi dan siap dianalisis. Yang keenam, pivot table. Ini udah mulai masuk ke visual ya. Jadi di sini udah instant insight karena cukup simple penggunaannya. Kita punya table di mana dalam satu buah table itu nanti bisa kita cek kalkulasinya semudah kita mau grouping data. Contohnya, kalau kita mau menghitung berapa banyak sih laki-laki dari kota A atau penjualan di kota A. Sedangkan di situ punya data transaksi. Ya, kalau kita hitung manual sih bisa-bisa aja atau pakai formula sum if juga bisa gitu. Tapi dengan pivot table ya tidak perlu seperti itu. Jadi instant insight banget. Cukup buat pivot table-nya kita atur sesuai dengan kebutuhan. Lalu lanjut ke visual data. Mulai yang penting nih, biar data itu bisa ngomong. Karena kalau instant insight, itu kan masih berupa angka ya. Kalau kita mau present, nggak mungkin kita cuma nampilin angka kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya visual data kita bisa membuat sesuatu yang lebih lebih mudah dipahami gitu teman-teman, lebih mudah dipahami. Lalu level menengah opsional tapi powerful itu udah masuk ke dynamic array ya, ada filter, sort, unique, power query, import dan transform data, dashboard interaktif dan sebagainya. Terus urutan belajar paling aman ketika teman-teman memang baru banget belajar dari nol. Input data, formula, logika, lookup, pivot, visual, serta automation. Tips penting nih, yang sering diabaikan, jangan hafalin fungsi. Serius,
Jangan hafalin fungsi, teman-teman. Itu saya juga tidak rekomendasikan. Tapi coba membaca dokumentasinya. Karena di Excel tuh sebenarnya ada dokumentasinya gitu. Simpelnya kayak gini. Sama dengan sum. Kita tab, nah di sini tuh sudah ada dokumentasinya. Kita tahu sum itu untuk melakukan kalkulasi. Tapi ada dokumentasinya adalah ada number 1, number 2 itu parameternya ya. Ketika dia pakai kurung siku itu artinya dia bisa lebih dari satu, dia boleh diisi, boleh tidak. Kalau titik 3 artinya dia bisa lebih dari satu inputan. Seperti itu. Nah, terus pahami kasus, yes. Karena kebanyakan dari yang saya pahami, banyak yang jago formula, banyak yang jago menggunakan Excel, tapi untuk memahami kasus itu tergantung orangnya. Tergantung penalaran ya. Itu perlu diasah. Jadi gimana caranya biar kita bisa memahami kasus dengan cepat gitu. Dan menggunakan penyelesaian yang sesuai juga. Karena nggak mungkin kan nembak nyamuk pakai tank, mati, kosnya gede. Sama kayak Excel, formulanya banyak, tapi bisa aja kita menggunakan formula yang lebih tepat, lebih ringkas, hasilnya juga sesuai gitu. Pembuatan dashboard pun juga sama. Terus satu kasus sama dengan satu skill naik. Ini nanti akan kita coba satu persatu. Excel itu alat berpikir, bukan cuma software. Ya, jadi alat berpikir. Alat bantu teman-teman mikir. Walaupun ada ChatGPT juga, teman-teman lempar data ke ChatGPT dapat hasilnya, yes. Tapi semua ada kelebihan dan kekurangan gitu ya, teman-teman. Ketika teman-teman lempar ke ChatGPT, teman-teman dapat resumenya. Tapi apakah itu bisa digunakan kontinuitas? Belum tentu. Karena kalau kita membuat dashboard, harapannya bisa dipakai secara continuous. Kita tambahin datanya, dashboardnya berubah. Berubah isinya ya, tapi bukan berubah secara visualnya. Gitu. Dia akan mengikuti pola data yang ada. Atau jumlah data yang ada. Nah, kalau kamu mau, aku bisa bikin roadmap 30 hari belajar Access atau Stadukis sederhana, misal data penjualan dari 0 sampai laporan, atau fokus Excel buat kerja UMKM, admin, dan guru. Oke, menarik nih. Kira-kira kita mau mulai dari mana ya? Kalau bikinin roadmap 30 hari belajar Excel kayaknya terlalu lama. Kita fokus langsung ke sini. Kita sampai ke visual ya, teman-teman. Kita sampai ke visual. Jadi videonya bakal panjang. Jadi kita tulis saja, saya mau seperti ini tahapannya, ya, seperti yang ChatGPT sebutkan. Lalu kita tambahin promnya nih. Setiap tahapan tolong berikan study case. Nah, setiap tahapan tolong berikan study case serta contoh data. Nah, mantap ya. Setiap tahapan tolong berikan study case serta contoh datanya. Oke, kita coba ya teman-teman. Walaupun ini lumayan banyak, pasti ChatGPT ada terbatasan, apalagi saya menggunakan yang free gitu. Kita coba saja, kira-kira hasilnya seperti apa? Gas bro, wih mantap banget nih ChatGPT. Ini Halo Belajar Excel versi dipakai beneran. Tanda petik ya teman-teman ya, dipakai beneran. Aku bisa bikin satu full study kasus besar penjualan, lalu tiap tahapan ada case plus contoh data. Kalau diikutin berurutan, kamu bakal ngeh kenapa Excel itu kepake. Wes, sadis. Studi kasus besar, analisa penjualan toko sederhana. Bayangin kamu admin atau owner toko yang mau input transaksi, hitung omset, kasih diskon, ambillah harga dari master, bikin laporan, sampai tampilkan grafik. Nah, input data. Jadi di sini kita punya contoh datanya seperti ini, teman-teman. Nah, ada tanggal 1, ada di transaksi, ada produk, ada quantity, ada harganya. Kita copy table. Di sini ada copy table ya tadi ya. Ya udah kita copy aja. Di Excel bagaimana? Ya, tinggal kita paste. Nah, jadi ini datanya udah masuk ke Excel. Ada datanya, tanggal, ada transaksi, produk, quantity, sama harga. Lalu lanjut nih, ada case. Input data harian penjualan. Pastikan tanggal, format date, quantity, dan harga format number. Oke, kalau teman-teman bingung apakah ini udah sesuai atau belum gitu ya, sebenarnya tuh kita bisa aja lihat dengan bentuk datanya gitu. Kalau bentuk datanya itu ke
samping, bukan ke samping ya, rata kanan itu udah pasti bukan teks. Karena kalau teks, dia tuh pasti rata kiri. Selain teks, dia pasti rata kanan. Nah, kalau ini apakah dia angka gitu ya? Nah, ini kalau misalkan kita bisa lihat apakah dia angka gitu, kita bisa buka aja ke menu yang ada di sini nih, home, terus di bagian style, lalu di sini ada pilihan more gitu ya, number format. Di sini udah pilihannya date, oh udah sesuai, ini udah pasti teks. Kalau yang dua ini bagaimana? Kita cek aja ya. Dia masih general, tapi kalau teman-teman mau ganti ini ke number apakah bisa? Ya bisa-bisa aja gitu. Kalau teman-teman mau ganti ke number. Pada dasarnya general tuh dia ngebaca bentuknya datanya seperti apa, lalu memperkirakan tipe datanya apa. General tuh seperti itu, teman-teman, kalau di Excel. Nah, terus di sini teman-teman naik nih, skill naiknya apa? Data tab teman-teman tahu. Cara ganti data tabnya juga teman-teman tahu. Kalau teman-teman ada yang nanya, Pak, bisa nggak sih custom tanggalnya tuh dirubah gitu? Ya bisa. Ini tinggal teman-teman ke number. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian custom. Saat ini formatnya adalah M, DD, YYYY, dan contohnya seperti yang ada di atas teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman mau ganti M, DD, nah kelihatan ya perubahan contohnya. Lalu kalau teman-teman nggak suka man-nya tuh di depan, teman-teman bisa gini, DD strip MM, jadi dia tanggal, bulan, dan tahun itu juga bisa teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Sesuaikan dengan kebutuhan saja. Karena format tanggal itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Format tanggal itu sangat-sangat penting karena contohnya gini, contoh kasusnya tuh gini. Ketika teman-teman mau upload data gitu, dan upload datanya itu ada kolom tanggal. Ketika format tanggalnya salah, itu biasanya datanya nggak bisa ke-upload. Karena format tanggalnya nggak sesuai. Itu satu. Terus misalkan teman-teman timnya itu dari beberapa belahan dunia gitu ya. Ada yang negaranya itu memang menggunakan MMDD. Teman-teman DDMM. Nah, ketika teman-teman nggak ngeh gitu ya formatnya mereka tuh seperti apa, lalu teman-teman coba 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 ganti-ganti aja gitu atau salah membaca, nah itu bisa fatal. Jadi ibaratnya format tanggal tuh kalau di saya tuh lumayan penting. Nah, kalau teman-teman, Pak bisa nggak sih biar kelihatan perbedaan antara date dan month-nya? Ya tinggal M-nya ini bisa aja kita tambahin satu, nanti dia menjadi huruf. Seperti ini. Nah, jadi tambahin satu huruf aja, jadi M-nya 3 kali itu artinya adalah bulan tapi 3 huruf. Gitu. Oke, nah ini sudah, jadi teman-teman sudah tahu nih disiplin struktur data, ya teman-teman paling nggak tahu penggunaan struktur datanya, sesuaikan dengan tipe data dan format yang sesuai. Lalu lanjut nih, ada formula perhitungan dasar. Case-nya adalah total penjualan per transaksi, teman-teman. Di sini adalah total penjualan per transaksi. Nah, kita minta tambah kolom gitu ya, tambah kolom. Di sini kan ada quantity sama harga ya teman-teman. Sudah ada 2 kolom quantity sama harga. Kita diminta nih, tolong tambahkan kolom total penjualan. Nah, seperti ini. Total penjualan. Saya kecilin sedikit ya biar kelihatan. Di situ rumusnya adalah quantity dikali harga. Simpelnya kan gitu ya memang ya benar. Berapa banyak dikali harga per item. Ini sebenarnya harga per item ya. Atau harga per transaksi gitu. Harga per item. Nah, maka kalau total penjualan berarti ya tinggal kita kali aja. Quantity dikali dengan harganya berapa sih harga per itemnya. Maka dapat nih. Yang pertama itu adalah 7.500.000. Kalau kita breakdown ke bawah atau double klik di pojok kanan bawah, dia akan keluar nilainya. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini skill naik, kita belajar apa aja sih kira-kira di sini? Referensi sel. Teman-teman tahu referensi sel itu adalah ketika saya menggunakan sama dengan lalu mengarahkan ke sel yang lain. Nah, seperti ini. Saya mengarahkan ke D2 dikali dengan E2. Nah, itu artinya referensi sel. Lalu copy formula. Kalau tadi kita double klik di bawah ini, itu namanya
auto calculation, teman-teman. Ini tuh namanya auto calculation. Nah, ini namanya auto calculation kalau kita double klik. Tapi apakah copy paste formula bisa? Ya, bisa. Sama saja. Itu bebas. Lalu konsep kolom kalkulasi. Nah, kita udah belajar nih step kedua, teman-teman. Lanjut ya. Terus yang ketiga ada logika. Jadi, logika di sini fokus aturan bisnis. Wes. Case-nya adalah jika total lebih dari 5 juta, maka diskon 10%. Selain itu tidak ada diskon. Waduh, kira-kira pakai apa ya teman-teman ya? Gimana sih caranya kita nambahin logika, terus kita kalau misalkan dia lebih dari 5 juta ada diskonnya? Nah lo, gimana ya caranya kira-kira? Nah, di Excel itu ada yang namanya if. If, jika. Kalau ada jika, pasti ada maka. Jika aku sakit, maka aku minum obat. Kalau nggak sakit, ya nggak usah minum obat. Simpelnya kan seperti itu ya teman-teman. Atau, jika aku lapar, maka aku makan. Kalau nggak lapar, ya nggak usah makan. Sama kayak di sini. Kalau di sini itu berarti jika lebih dari sama dengan 5 juta, maka diskonnya adalah 10%. Kalau tidak, ya nggak dikasih diskon. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Di sini kita akan menambahkan satu buah kolom diskon. Nah, diskon gitu ya. Salah kan? Diskon, sorry. Nah, diskon. Terus untuk diskonnya di sini ada if-nya ya teman-teman, sama dengan if gitu ya. Logical test. Ingat, nggak usah hafal formula. Dalam artian, wah nanti parameternya apa saja. Yang penting teman-teman tahu nih, oh kalau logika pakai if. Gitu. Nah, di sini kita butuh if nih. Terus parameternya apa aja sih? Ada logical test. Yang pertama adalah jika total penjualan lebih dari sama dengan, ya kan? Lebih dari sama dengan 5 juta. 5 tuh 23 tuh 23. Value if true-nya apa nih kira-kira? Dikali 10% kan? Maka total penjualan dikali 10%. Kalau teman-teman nggak mau 10%, bagaimana? 10 dibagi 100, ya itu juga bisa teman-teman. Sama, karena persen itu adalah per 100. Nah, ini cukup 10% seperti ini, itu bisa. Itu jika true. Kalau false-nya ya 0, nggak ada diskon ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita enter, di sini kita belum kasih tutup kurung ya. Jadi si Excel itu ya sometimes dia bisa ngasih suggest yang kita butuhkan. Kayak di sini kita belum ngasih tutup kurung. Kalau kita enter nanti ya harusnya ada peringatan ya teman-teman. Nah, harusnya ada peringatan sih. Untuk Excel versi 2020 ke bawah itu nanti bakal ada peringatan. Nah, coba karena saya pakai 365 ini nggak ada peringatan teman-teman. Dah, seperti tadi tinggal saya auto calculation. Ketika di atas 5 juta seperti ini, ya dia akan ada diskon nih. Diskonnya 10%, lumayan ya 750.000 gitu ya. Nah, skill naiknya yang pertama adalah if. Kita sudah bisa nih belajar if teman-teman. Nah, belajar if seperti ini. Lalu dapat tambahan lagi adalah business rule-nya. Nih teman-teman, dapat business rule. Kita tahu terkait dengan business rule sama decision making di Excel. Wih, naik level loh teman-teman, beneran deh. Untuk case sederhana seperti ini. Terus lanjut nih, look up. Nah, look up. Look up itu kan fokus ambil data dari tabel lain ya teman-teman. Fokus ambil data dari tabel lain. Jadi, kalau di sini kita lihat, pertama ada produknya itu ada laptop, mouse, sama keyboard. Kalau laptop itu kan harga tadi tuh 7.500.000, mouse itu 150.000 dan keyboard 350.000. Case-nya adalah harga tidak diinput manual tapi otomatis dari master. Wah. Jadi di sini ceritanya kita punya master data, teman-teman. Ya, ini ngambilnya dari data master. Oke, sekarang saya buat 2 buah sheet nih, teman-teman. Tolong perhatikan di bagian bawah ini ya.
diperhatikan di bagian bawah. Ini saya akan buat dua buah sheet. Yang pertama ini adalah transaksi. Yang kedua adalah master produk. Di mana master produk itu akan berisi seperti berikut. Ada produk dan harga. Produknya ada laptop, mouse, serta keyboard, teman-teman. Beserta harganya gitu ya. Sekarang kita mulai nih untuk membuat menggunakan cross lookup ya. Apakah bisa selain cross lookup? Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada cross lookup, ada index and match, banyak ya teman-teman. Tergantung situasi dan kondisi. Cross lookup itu pengembangan dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Gitu. Oke, sekarang kita coba ya di sini. Ini ada harga. Harga ini akan saya delete. Nah, jadi nol semua. Tapi saya akan menggunakan master, teman-teman. Saya akan menggunakan master. Jadi caranya sama dengan cross lookup seperti ini. Di sini ada lookup value. Lookup value-nya saya akan arahkan ke produk, teman-teman, ke laptop. Lalu ada lookup array. Di sini ada master produk. Nah, saya akan arahkan ke sini nih, lookup array. Return array-nya itu yang mana sih? Return array itu berarti yang ini. Nah, return array-nya jika nggak ketemu, ya bisa aja ya teman-teman nggak ketemu. Kalau nggak ketemu, misalkan kita kasih if not found-nya apa ya kira-kira? If not found-nya di sini misalkan tidak ada harga. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah ketika di bagian if not found, itu dia kurung siku. Artinya tidak wajib diisi, teman-teman. Jadi bisa aja teman-teman tuh cuma bikin rumus sampai sini, saya tutup kurung. Seperti ini bisa. Tapi kalau teman-teman mau ada kayak sejenis error handling ya, ketika tidak ketemu, apa sih yang mau ditampilin, maka bisa saja kita menggunakan tidak ada harga seperti ini. Oke, sekarang saya coba enter. Nah, di sini nilainya value langsung, teman-teman. Coba kita lihat lagi ya, teman-teman. Cross lookup, dia ke C2, lalu selanjutnya dia ke master produk A2 sampai B4. Kalau tidak ada, di sini master, return array-nya. Oke, kalau kita lihat seharusnya sudah sesuai semua. Ntar ya, kita sambil checking dulu, siapa tahu ada kelebihan spasinya. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman isunya. Nah, ini tuh isunya karena ini kesalahan saya teman-teman ya. Nah, di sini tuh kan ada bagian yang lookup array nih, lookup array gitu ya. Lookup array itu seharusnya dia bukan dalam bentuk table, tapi cukup di bagian sebelah sini saja teman-teman. Nah, artinya adalah ya kita harus menyesuaikan nih. A2 harusnya cukup sampai A4. Karena di cross lookup, dia antara lookup array sama return array itu harus jumlahnya sama persis. Gitu. Nah, itu kesalahan saya tadi. Ketika saya ganti A2, A4, B2, B4, maka ketika saya enter, ya keluar nilainya. 7.500.000, dan kalau ini misalkan saya auto calculation ke bawah, maka hasilnya ketemu nih. 150.000, 350.000, tidak ada. Nah loh, kenapa kok bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat teman-teman, di sini tuh kalau teman-teman lihat ya, ada yang aneh nggak? Nah, teman-teman lihat kan, di sini nilainya itu yang pertama A2 sampai A4, lalu A3 sampai A5, lalu A4 sampai A6. Geser-geser terus teman-teman. Nah, kita masuk ke next, walaupun nggak ada di sini, yaitu adalah log reference. Log reference itu artinya kita memberikan kunci di sini, teman-teman. Jadi di sini kita kasih FN lagi. Kita kasih F4. Kalau di laptop saya itu pakai F4 aja. Tapi kalau di teman-teman pakai FN F4 juga bisa, atau teman-teman ketik manual ya juga bisa, bebas ya. Atau log reference gitu namanya. Nah, sini akan saya kasih sorry, salah saya kan. Saya kasih log reference dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi
Jadi saya kasih log reference seperti ini, lalu saya enter, dan coba saya double klik, maka nilainya sudah keluar. Ini cara pertama, kita pakai log reference. Cara kedua, kalau teman-teman nggak mau pakai log reference, maka kita bisa saja menggunakan konsep all row, semua baris pada kolom tertentu. Maksudnya gimana? Jadi di sini, ya di bagian sini, ini kalau misalkan saya hapus gitu ya. Nah, saya coba hapus saja. Nah, saya hapus. Ketika saya ke master produk, maksudnya all row bagaimana? Saya kliknya kayak gini nih. Boleh seperti itu Pak, boleh, nggak ada masalah. Koma, look return array-nya, saya klik lagi seperti ini. Ya boleh-boleh saja teman-teman. Nah, karena if not found-nya itu dia tidak wajib isi, ya udah coba saya enter aja ya teman-teman. Maka juga sama, keluar hasilnya. Terus yang kalau teman-teman bertanya, loh Pak, kalau kayak gitu, bedanya apa sih menggunakan log reference sama all row seperti ini? Perbedaannya adalah kalau pada master produknya teman-teman, di bawahnya sini tuh ada data yang lainnya, ada data yang lainnya, ada data yang lainnya lagi. Ya jangan menggunakan all row, nanti data yang lainnya akan terikut juga. Tapi ketika data di bawahnya itu tidak ada, alias teman-teman bikin data masternya itu ke samping, yang pertama di sini, nanti buat lagi datanya di sini, lalu buat lagi datanya di sini, dan seterusnya, intinya ke samping gitu ya. Maka teman-teman bisa menggunakan fitur yang all row atau huruf ketemu huruf. Kalau saya biasanya nyebutnya kayak gitu, all row atau huruf ketemu huruf, kayak gini nih, huruf ketemu huruf gitu. Itu juga bisa. Nah, seperti yang dicontohin di ChatGPT nih. Di ChatGPT dia menyontohkannya menggunakan huruf ketemu huruf atau all row ya teman-teman. Cuma tadi saya tempat kasih tahu juga karena takutnya teman-teman bentuk datanya itu ada di atas sama di bawahnya lagi. Ada di atas seperti ini lalu di bawahnya lagi, itu jadi fatal. Fatal banget karena sering banget yang mengalami hal seperti ini. Gitu. Oke, di sini skillnya teman-teman nambah. Yes, seharusnya sudah bisa masuk ke data terpisah. Jadi datanya itu terpisah minimal beda sheet dulu. Sudah masuk ke relasi antar tabel juga. Ada tabel master produk dan transaksi, serta yang menghubungkan antar dua tabel itu apa? Karena maksudnya relasi di sini, ketika ada relasi tabel, ya harusnya kan ada kolom yang menghubungkan kan? Nah, yang menghubungkan adalah kolom produk. Pak, apakah nama kolom produknya harus sama? Enggak. Kalau misalkan di sini jadinya produk toko gitu ya, ya nggak ada masalah. Di sini tetap akan terbaca. Oke, karena kita belum masuk ke fitur Excel yang lainnya, jadi pada case ini tidak ada masalah. Nah, terus menghindari human error. Itu satu, menghindari human error. Terus selanjutnya, kalau untuk case tertentu ya, case tertentu itu misalkan contohnya data pegawai gitu ya. Terus ada reporting. Nah, teman-teman diminta nih bikin master pegawai. Ketika ada perubahan di master pegawai, maka semua reportingnya akan langsung ikut. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini tuh berubah nih harga mouse-nya. Misalkan mouse-nya mouse gaming gitu ya, 750.000. Tuh 2 3. Nah, 750.000. Maka di sini untuk mouse gaming dia akan berubah jadi 750.000 juga. Impact-nya sampai ke bagian total penjualan, sampai ke diskon juga. Misalkan di sini saya ganti ini, dia beli 10 biji, enggak ding, 20 biji gitu ya. Nah, dia langsung impact kemana-mana teman-teman. Gitu. Udah masuk sampai di skill 4 ya. Gak kerasa, just hanya butuh waktu kurang lebih teman-teman belajar 28 menit kali 2, karena kan teman-teman pasti harus berpikir juga, baru mencoba juga. Paling nggak dalam waktu 1 jam teman-teman sudah bisa sampai ke skill 4. Kalau di recording saya udah menit ke 29. Gitu. Lanjut nih ke pivot table. Wah. Lanjut ke pivot table. Nah, di sini kita punya fokusnya laporannya cepat. Kita punya data transaksi seperti ini. Oke, kita punya data transaksi seperti ini. Total penjualan per produk, total quantity per produk. Terus pivot setting, rows produk, value sum-nya adalah sum of total sama sum of quantity. Oke, katakanlah teman-teman coba bayangkan, misalkan di sini itu datanya banyak gitu ya. Nggak cuma 4,
tapi datanya tuh sampai 10.000 baris deh. 100 baris deh minimal gitu ya. Walaupun harusnya lebih ya kalau data transaksional. Teman-teman bayangkan datanya sebanyak itu. Teman-teman kan nggak mungkin kan ngitung, oh jumlah laptop itu berapa kalau saat ini enak. Karena datanya cuma ada 4 baris. Langsung ketahuan, oh jumlah laptop ada 2. Jumlah mouse ada 20. Keyboard ada 1. Gampang hitungnya. Total penjualan pun juga enak. Laptop ada 15 juta. Mouse ada 15 juta juga. Keyboard ada 350.000. Enak gitu. Karena datanya dikit, tapi bayangkan kalau teman-teman datanya banyak. Disitulah kita membutuhkan yang namanya pivot table, teman-teman. Nah, pivot table itu gimana sih caranya? Jadi di sini untuk melakukan pivot table itu ada 2 cara. Cara yang pertama, langsung aja ke insert, lalu langsung ke bagian pivot table. Nah, seperti ini. Atau dirubah ke dalam bentuk table dulu. Kalau saya selalu merekomendasikan rubah ke dalam bentuk table seperti terlebih dahulu. Jadi di sini saya langsung insert table dulu, teman-teman. Nah, maksudnya fungsinya untuk insert table itu seperti apa sih? Ketika teman-teman merubah data menjadi table fitur ya, bukan table di apa ya, di repaint gitu, diwarna-warnain, enggak. Ini adalah fitur table di Excel. Jadi ketika teman-teman punya data lalu teman-teman rubah ke dalam bentuk table seperti ini, nah efeknya itu kemana-mana. Contohnya kita langsung mau bikin pivot table gitu ya, new worksheet, misalkan ya udah kita new worksheet gitu aja gitu ya. Lalu kita produknya itu di row, lalu quantity sama total penjualan kita taruh di sini. Langsung dapat ya, seperti yang saya sebutin tadi. Keyboard ada 1, laptop ada 2 dengan total 15 juta untuk laptop. Persis seperti data transaksi yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita tidak dalam bentuk table, apa sih yang bakal terjadi? Ini kalau misalkan saya nambahin satu buah data ya teman-teman ya. Saya misalkan nambahin satu buah data. Table itu ibaratnya ketika teman-teman nambahin data, dia akan impact langsung. Contohnya, di sini saya nambahin satu buah data yaitu adalah keyboard. Nah, birunya langsung nambah ke bawah ya. Artinya adalah data itu udah langsung sampai ke bawah. Harga langsung keikut. Jadi semua sampai ke formula-formulanya itu dia langsung ikut, teman-teman. Enaknya gitu. Kalau sudah dalam bentuk table. Oke. Di sini kalau saya masukin angkanya misalkan 10 gitu ya. Langsung kehitung juga. Sampai ke diskonnya juga kehitung. Tuh, mantap ya. Nah, di sini misalkan TRX-nya saya coba auto calculation aja. Harusnya TRX 05, tanggalnya sama-sama 1 Februari gitu ya. Dah. Di sini dia langsung ngitung, oh jumlah keyboardnya 12. Coba kita lihat. Jumlah laptopnya, jumlah keyboardnya harusnya 12 ya. Nah, kalau kita udah menggunakan table, maka di pivot table analyze, jadi kalau misalkan sel aktifnya itu ada pada pivot, ke pivot table analyze, kita cukup klik refresh. Langsung berubah nilainya jadi 11. Nilainya di sini pun juga langsung berubah. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman tidak dalam bentuk table gitu ya. Ini misalkan saya copy gitu. Nah, ini misalkan saya copy. Lalu saya paste di bawahnya. Salah. Ctrl A, copy, saya paste di bawahnya. Nah, saya paste di bawahnya. Terus untuk total penjualan sama diskon sama produk harga, ini 3 ini saya akan menggunakan rumus formula. Nah, ini udah pakai formula ya. Nah, ini udah pakai formula, lalu selanjutnya saya jalanin ke bawah. Oke. Kalau misalkan saya nambahin satu lagi gitu ya, laptop. Seperti ini. Maka datanya ya kalkulasinya nggak akan keikut. Nggak keikut, ya harus nambahin manual. Beda dengan kalau kita menggunakan table dulu. Gitu, walaupun nggak dikasih tahu sama ChatGPT ya. Nggak kan? Nah, itu bedanya. Terus kalau misalkan ini kita jadiin bentuk pivot gitu, apa sih yang bakal terjadi? Misalkan insert pivot table. Saya buka, lalu sama produk saya masukin, quantity, dan harga, dan total penjualan. Tidak ada perbedaan di sini. Perbedaannya ketika kita menambahin data.
Misalkan di sini laptop, saya beli sebanyak 12, lalu saya coba copy paste formulanya. Oke. Lalu karena dia, oh ya tadi tuh formatnya jadi berubah kayak gini ya, nggak apa-apa, format tanggalnya. Ini kalau teman-teman bingung loh, Pak, itu kan harusnya kalau di copy jadinya date, tapi kok dia berubah jadi tanggal gitu ya. Itu tinggal teman-teman sama kayak tadi dari tab data tabnya itu masih general, ganti saja ke date langsung boleh, custom juga boleh. Persis kayak langkah yang pertama. Nah, langsung berubah tanggal. Oke, kita kembali lagi ke case ini. Dan ketika kejadian seperti ini, apa yang bakal terjadi? Kalau tadi asumsinya ketika kita buka di pivotnya, ya, kita cukup klik refresh. Apakah di sini ada perubahan? Enggak. Data yang terbaru yang kita masukkan di transaksi, nih, itu nggak langsung ke auto calculation, teman-teman. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi, dari situ teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita membuat pivot, teman-teman nggak buat table dulu. Itu fatal. Jangka panjangnya fatal. Walaupun di ChatGPT nggak ngasih tahu kita harus bikin table. Di sini dia coba langsung pivot table, fokusnya laporan cepat, buat laporan total penjualan per produk, total kuantiti per produk, rows produk, value sum of total, terus skill yang naik, ringkasan data, analisa tanpa format ribet. Tidak ada memberitahukan bahwa harus buat table dulu. Tapi saya selalu merekomendasikan untuk buat table. Oke, kita lanjut ya. Visual. Nah, fokus data bisa ngomong. Yang pertama, grafik total penjualan per produk. Tambahkan slicer untuk filter tanggal atau produk. Jadi di sini case-nya grafik total penjualan per produk. Chart yang dipakai adalah column chart menggunakan pivot chart plus slicer. Oke. Sekarang kita coba ya teman-teman, kita menggunakan pivot chart. Nah, ini datanya saya biarin aja, saya fokus yang di bagian atas. Lalu saya akan ke insert atau sisipkan. Lalu kita masuk ke pivot chart seperti ini. Dan saya oke. Dah, sedikit berbeda, yes, kalau chart itu ada istilahnya, ini sedikit ketutupan ya teman-teman ternyata ya tadi ya. Ini sedikit ketutupan, saya atur dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi sempat nggak lihat pivotnya, mohon maaf. Ketutupan foto saya, ketutupan kamera saya gitu ya. Nah, di sini jadi kalau mau saya tambahkan itu saya bisa menambahkan apa ya? Yang pertama, tadi itu kan case-nya adalah grafik total penjualan per produk. Berarti produknya kita tempatkan di mana? Di aksis. Nah, terus di situ total penjualan. Berarti total penjualan ini kita tempatkan di value. Nah, langsung jadi ya teman-teman. Ada keyboard, laptop, sama mouse. Langsung kelihatan. Seperti ini. Lalu di sini ada tambahan, yaitu adalah tambahannya menambahkan slicer. Nah, slicer tuh di mana sih kira-kira teman-teman? Slicer. Nah, slicer itu sebenarnya dia posisinya ada di pivot chart analyze. Jadi di sini ada pivot chart analyze, insert slicer atau insert timeline. Nah, di sini karena kita punya data tanggal, itu kita bisa pakai dua-duanya sebenarnya teman-teman. Bisa pakai slicer. Ini saya coba contohin aja ya. Nah, slicer tuh jadinya kayak apa sih? Slicer tuh kayak gini nih teman-teman. Nah, slicer itu kayak gini. Ini kalau saya klik, ya dia akan ngikutin gitu. Nah, kalau misalkan saya mau nampilin laptop sama mouse, ya dia langsung jadinya seperti ini. Bener-bener interaktif gitu. Itu kalau misalkan insert slicer. Kalau misalkan insert yang timeline, jadinya nanti rentang. Nah, seperti ini. Dia rentang. Tapi karena datanya ini baru sedikit banget ya. Jadi ya misalkan data bulan Januari, data bulan Februari, ya jadinya ya begini aja gitu teman-teman ya. Januari, Februari ya udah. Karena datanya baru 2 gitu. Nah, nih kita udah menambahkan slicer. Jadi langsung kelihatan produk paling laku secara grafik. Teman-teman bayangkan kalau misalkan produknya tuh ada 20, 30, 40, ratusan. Nggak mungkin teman-teman menggunakan
data angka-angka semua gitu ya. Bisa sih paling disorting untuk ketahuan mana yang tinggi gitu. Tapi kalau dengan visual seperti ini tuh kan jadi lebih apa ya, lebih enak gitu. Lebih nyaman juga untuk kita mendapatkan insight dari sana. Seperti itu, teman-teman. Langsung kelihatan produk paling lakunya yang mana. Kalau kata ChatGPT-nya seperti itu. Jadi secara skill 6 ini kita bisa langsung sampai ke chart. Walaupun teman-teman tidak tahu chart yang lainnya, tidak tahu fitur chart yang lainnya, nggak apa. Namanya belajar dari nol gitu ya. It's okay. Oke, kenapa alur ini kuat? Nah, jadi setelah kita melalang buana buat sampai satu buah visual seperti ini, ChatGPT ngasih alasan nih. Kenapa alur ini kuat? Jadi, yang pertama, data itu banyak outputnya. Satu data bisa banyak output, yes. Bisa bentuk table, bisa bentuk chart, bisa bentuk resume teks, dan lain-lain. Yang kedua, dari simpelnya data seperti itu, skill kita naik. Saya yakin video ini tuh kurang lebih paling di 40-50 menit. Tapi ketika teman-teman mencoba ini, dari data biasa sampai baru, paling teman-teman butuh waktu 1 jam lebih sedikit gitu ya. Karena teman-teman harus pause, selalu nyoba, pause, nyoba, kan pasti kayak gitu ya polanya. Dan teman-teman bisa sampai membuat chart. Itu yang kedua gitu ya. Terus yang ketiga, sama seperti alur kerja nyata. Ya kan bener kan? Ada data, ada masternya, transaksionalnya, dihitung diskonnya, kalau ada logic diskonnya, terus ngeresume secara reporting, bentuk table tadi yang kita gunakan pivot table, lalu secara chart juga. Nah, di sini kalau kamu lanjut bikin versi 30 hari atau naik level ke dashboard interaktif Excel, upgrade ke dynamic array dan Power Query, atau jadikan ini materi video atau modul pelatihan. Padahal kita lagi nge-record ya, teman-teman. Oke. Nah, itu teman-teman tahap pertama. Jadi silahkan teman-teman dicoba pelan-pelan. Ikuti aja. Kita coba belajar menggunakan AI gitu untuk mempermudah teman-teman belajar. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. Kalau bingung silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.